Ustadz, benarkah statement ini? Jika orang rajin sholat masih sering melakukan perbuatan keji dan munkar, bisa jadi sholat-sholat yang telah dilakukan tidak benar atau tidak diterima. Ya, ini benar. Kalau sholat seseorang tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, mengindikasikan sholatnya mardud, tertolak. Ayat dan hadis penjelasan para ulama menerangkan itu. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat, ini maksudnya sholat yang diterima, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika orang sholat, di luar sholatnya dia masih tetap keji dan munkar, Allah ancam dia dengan azab, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Sholat gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan fi sholatihim sahun, tapi an. Orang yang lalai an, bukan fi. Perbedaannya kalau fi di dalam sholat, kalau an seusai sholat. Dia lalai seusai sholat dari tujuan utama sholat. Tujuan utama sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Setelah sholat dia masih keji, masih munkar, kena dengan ayat ini alladzina hum an sholatihim sahun. Dia kena wail. Dan sholatnya mardud, tertolak. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, man amila, qala ba'du salaf. Beliau menukil ucapan generasi salafus saleh. Man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, satu ibadah, satu amal soleh, lalu diikuti dengan perbuatan yang salah, keji atau munkar atau dosa, maka perbuatan keji dan munkar itu, dosa itu menjadi tanda ditolaknya amal ibadah tadi dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keji munkar yang dilakukan seusai sholat itu indikasi sholatnya mardud, tertolak. Seusai sholat, beres sholat, langsung ngariung, langsung gibah, itu menunjukkan sholatnya tadi ditolak. Seusai sholat gitu ya, naik angkot, bertek kabur, tidak bayar. Kaburnya dia dari naik angkot itu menjadi indikasi sholat yang tadi ditolak oleh Allah. Karena itu dosa dan keburukan. Seusai sholat keluar, ngeluarin sesuatu dari kantong, cekes, pelenyun. Itu indikasi sholat tadi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Cekes, pelenyun itu baik, buruk apa jelek itu? Buruk dan jelek, nggak ada kebaikan sama sekali. Buruk dan jelek untuk siapa? Untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan keburukannya itu permanen. Ngerokoknya cuma ada 5 menit nggak? Tergantung, kalau penyot terus semenit habisnya. Beres sudah. Keburukannya masih. Nikotinnya bersarang di paru-parunya. Nikotinnya nempel di bajunya, di ininya, di wajahnya. Kalau merokoknya di hadapan orang lain, nempel di baju orang lain, jadi baunya. Setelah beres ngerokok langsung sholat, Allahu Akbar, kita ada di pinggirnya. Kecium nggak? Kecium. Jadi si nikotin yang nempel di badannya kecium, ketarik, kesedot oleh kita. Dolim nggak orang? Super dolim. Pulang ke rumahnya, nafasnya menghembuskan nikotin. Udara di dalam rumahnya penuh bakteri dan nikotin dari mulutnya. Nempel di dinding, nempel di gordeng. Kemudian nikotin yang ada di sini anaknya, papa, dipeluk. Kemudian kehisap soleh anaknya. Zalim gak itu orang? Zalim. Ngerokoknya udah sejam 2 jam yang lalu. Efek buruknya masih. Udara yang penuh nikotin di rumahnya disedot oleh anaknya, oleh istrinya. Maka masuk, terkontaminasi itu. Ya. Zalim apa tidak tuh? Super zalim. Tidak hanya ke diri sendiri, ke keluarga, ke orang lain. Stop rokok.
Kezalimannya itu permanen ke setiap orang yang dekat dengan dirinya. Dan itu indikasi tidak diterimanya ibadah atau sholat dia di mata Allah Azza wa Jalla. Sayang ya, ibadah-ibadah kita mardud hanya karena kita tidak berani dan tidak mampu menghentikan perbuatan keji dan munkar berupa merokok tadi ya.